Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Januari 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Tagih janji Bupati Umasugi, mahasiswa joget di halaman DPRD Buru. Puluhan pengunjuk rasa berjoget di halaman depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Buru, Senin 10 Januari 2022. Aksi tersebut sebagai bentuk protes kepada Bupati Buru, Ramli Umasugi yang dianggap telah ingkar janji pembangunan akses jalan di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru. Aksi joget itu pun sontak menjadi perhatian para pegawai kantor wakil rakyat itu. Koordinator aksi, Imamin Makatita, mendesak Bupati serta DPRD segera merealisasikan tuntutan mereka. Selain akses jalan, mereka juga menuntut aliran listrik 24 jam, serta jembatan penghubung antar wilayah. Dalam aksinya, pendemo juga membawa keranda mayat yang ditempeli foto Bupati. Tanggapan kami dari mahasiswa Kecamatan Batabual, ketika memang hari ini status jalan sudah beralih kepada provinsi, kami tekankan kepada 25 DPRD agar bagaimana bersungguh-sungguh untuk menekankan kepada balai sungai di provinsi untuk segera menangani jalan Batabual. Itu saja. Ya, kira-kira untuk Demo tagih janji Bupati Buru berakhir ricuh. Kaca gedung DPRD pecah dilempar batu. Demonstrasi mahasiswa yang menagih janji Bupati Buru, Ramli Ibrahim Umasugi, terkait pembangunan akses jalan di Kecamatan Batabual berakhir ricuh. Aksi itu digelar di kantor DPRD Kabupaten Buru, Namlea, Maluku, Senin 10 Januari 2022. Massa melempar gedung DPRD dengan batu dan botol. Beberapa kaca di gedung Dewan pecah karena lemparan tersebut. Pantauan tribunambon.com di lokasi. Kericuhan terjadi lantaran mahasiswa yang saat itu melakukan pembakaran dan di gerbang masuk DPR tak senang karena pihak keamanan memadamkan api yang dinyalakannya. Alhasil mahasiswa langsung melempari gedung DPRD dengan batu. Kasat Intelkam Polres Pulau Buru AKP Sirilus Attajalim mengatakan pihak kepolisian mengambil tindakan tegas melerai masa aksi agar tidak terjadi hal-hal diinginkan. Sementara anggota DPRD Kabupaten Buru, Muhammad Rustam Fadli Tukuboya, mengatakan para pengunjuk rasa merasa kecewa dan bertindak anarkis karena tidak ada satupun anggota DPRD yang menemui mereka. Jadi tadi polisi itu berusaha untuk melerai, supaya tidak lagi kaca itu semakin banyak yang berusaha. Jadi tadi langkah-langkah polisi itu seperti dia berusaha melerai. Kita karena hari ini memang tidak ada agenda kerja atau agenda rapat, jadi biasanya itu teman-teman itu berkantor atau datang ke kantor itu di atas jam 11 sampai jam 12, itu biasanya. Kadang juga tidak, kalau tidak ada agenda kerja. Nah, cuman mungkin dipahami oleh mereka bahwa di dalam ini ada banyak anggota DPRD, sehingga aksi yang mereka lakukan tadi
pikir mereka mungkin tidak direspon dengan tidak keluarnya anggota, maka terjadilah anarkis itu. Nah, ini sungguh saya sesalkan, sebenarnya tidak perlu terjadi. Ini bangunan kan tidak punya salah apa-apa kan, benda mati yang tidak punya salah. Kalau kalian mau menyampaikan pendapat, saran terkait dengan tuntutan-tuntutan ke mereka, itu sah-sah saja. Tribuners, kita beralih ke berita lainnya. Kembali mengadu ke DPRD Ambon, pedagang buah belum dapat titik terang. Pedagang buah di Pasar Mardika Ambon kembali mengadu ke DPRD Kota Ambon Senin 10 Januari 2022 siang. Sayangnya kehadiran mereka yang kedua kali ini belum mendapat titik terang. Pasalnya dua anggota Komisi 2 DPRD Kota Ambon yakni Astrid Toplantila dan Ari Sahertian yang saat itu menerima mereka belum bisa memberikan kejelasan apa-apa terkait nasib para pedagang buah. Kata dia, Komisi 2 akan segera agendakan rapat bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Ambon dan pihak lainnya. Namun kejelasan waktunya belum dipastikan. Padahal sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono juga telah berjanji untuk mencari solusi bersama persoalan pedagang buah di Pasar Mardika Ambon. Dia pun menjadwalkan akan rapat bersama Komisi 2 DPRD Kota Ambon sejak Jumat 7 Januari 2022 siang lalu. Namun hingga saat ini nasib para pedagang buah ini belum diketahui kejelasannya. Katong terpanggil karena Bapak Ibu dong ini. Ya. Katong juga punya hati, duduk di sini tanpa Bapak Ibu katong saya duduk di ini. Ya. Dan karena itu pedagang Mardika ini katong berjuang 1 tahun, 2 tahun, ya, 2 tahun termasuk saya sampai di kementerian untuk pasar ini harus dibuat baik. Karena itu untuk sementara waktu atas tuntutan Bapak Ibu dan saudara-saudara berdasarkan surat yang dikeluarkan pemerintah kota soal penataan dan penertiban ini nanti kita sampaikan dan kita undang dinas terkait. Supaya Bapak Ibu mendengar sendiri karena DPRD ini kita cuma bisa bicara, yang eksekusinya bukan ada di ketong. Eksekusinya itu ada di pemerintah. Bapak Ibu ya, kita bicara hari ini, semua bongkar, tapi pulang jadi lagi. Pembongkaran Pasar Mardika gunakan jasa preman. Pedagang sebut Rina Siloi dibalik semua. Pedagang menuding Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Ambon, Rina Siloi, libatkan preman untuk membongkar lapak pedagang buah di kawasan Pasar Mardika Ambon. Hal itu diungkapkan para pedagang dalam rapat penyampaian aspirasi bersama Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Salah satu pedagang, Petrus Pati, menerangkan pelibatan preman agar proses pembongkaran berjalan lancar, padahal seharusnya tidak dibongkar, mengacu pada surat pemberitahuan. Dalam surat pemberitahuan itu, Disperindak menginformasikan kepada pedagang akan digelar penertiban dalam rangka persiapan revitalisasi Pasar Mardika. Revitalisasi Pasar Mardika sendiri akan berlangsung akhir bulan ini. Keterlibatan preman jelasnya terungkap saat pembongkaran berlangsung. Lanjutnya, preman itu bahkan mengaku dibayar Rp100.000 per hari untuk membackup Satpol PP. Kita semua yang ada di sini akan bertanggung jawab untuk BAP. Iya. Karena kemarin hari Sabtu itu Dengar informasi di lapangan. Kemarin Bapak dan Ibu lihat sendiri, kakak-kakak, Pak Saudara sendiri lihat di lapangan kan? Waktu selesai dari sini kita turun di bawah. Ada segelintir orang yang dia gunakan kesempatan untuk mau menjebak saya, untuk mau jadi ini. Tapi beta sih nggak ada punya hiraukan apa-apa. Hari Minggu kemarin baru saya dapat informasi bahwa yang ada itu semua dibayar 1 hari 100.000 untuk membackup Satpol PP untuk pembongkaran kita untuk pembongkaran. Kok tidak ada penataan? Kok tidak ada garis bawahi pembongkaran? Kenapa harus bongkar?
Jadi ibu dinas sendiri yang pimpin mas. Iya, dia yang pimpinan. Kepala dinas kan tidak ada. Kenapa dia harus bongkar? Dan itu yang disampaikan oleh Satpol PP. Ibu dan Bapak dorong bersama-sama dengan Komisi 3 dan Komisi 2 bersama dengan Kepala Dinas Riri Mase bakal tindak tegas calo EKTP di Disduk Capil Ambon. Sekretaris Kota Ambon, Agus Riri Mase akan menindak tegas calo pembuatan EKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Karangpanjang, Ambon. Mengingat proses pembuatan IKTP maupun administrasi kependudukan lainnya gratis tanpa dipungut biaya bagi warga Kota Ambon. Tak hanya calo, hal yang sama juga berlaku bagi pegawai Disduk Capil Ambon yang bekerja sama. Baginya pelayanan publik harus bersih dan nyaman. Dia berharap dengan sistem pelayanan yang lebih baik, tak memberi celah bagi calo. Bahkan warga Kota Ambon yang nyaman dan mengurusi masalah administrasi kependudukan tanpa campur tangan pihak ilegal. Belangko gratis, pulang bayar bagasi banyak. Lalu kalau disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk membayar, itu yang nanti saya gilas saja itu. Nggak boleh ada yang nakal di Dukcapil ini. Ya, tolong orang dengan hati. Memiliki hati seorang hamba. Jadi berkat buat banyak orang. Layanan administrasi kependudukan itu gratis. Oleh karena itu melalui media ini saya mau kasih tahu ya. Jangan coba-coba ada calo di sini. Calo-calo yang berkeliaran sekitar kantor saya akan tindak tegas. Calo tidak boleh bisa kerjasama dengan orang di dalam. Ketika ada petugas Dukcapil, pegawai yang bermain-main dengan calo, kita akan evaluasi. Udah pasti dong dia harus pindah dari sini, dia nggak boleh. Dinas ini harus dinas pelayanan publik yang bersih ya. Saya mantan kepala dinas Dukcapil Kota Kupang. Saya membuat dinas Dukcapil Kota Kupang itu menjadi dinas Dukcapil yang terbaik. Yang mendapat apresiasi, mendapat pujian dari lembaga departemen apapun, itu diberikan kepada saya. Ombudsman memberikan penilaian terbaik bagi Dinas Dukcapil ketika saya berada di Dinas Dukcapil Kota Kupang. Saya mau juga dong, di Ambon ini harus baik. Bakal direnovasi 2023 mendatang, gedung baru Disduk Capil Ambon ada kafenya. Selain membenahi sistem pelayanan, Sekretaris Kota Ambon, Agus Riri Mase juga akan merenovasi gedung pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil Ambon. Demikian disampaikan Riri Mase kepada wartawan usai mengunjungi Disduk Capil Karangpanjang bersama dengan Kepala Bapeda Ambon, Kepala Dinas PUPR Ambon, Senin 10 Januari 2022 siang. Riri Mase mengatakan gedung pelayanan publik yang baru itu akan dibuat nyaman, bahkan ada ruang kafe bagi warga. Lanjutnya demi renovasi pun, Sekot yang baru dilantik itu telah mengajak Kepala Bapeda dan Kepala PUPR Ambon guna menunjukkan kondisi Disduk Capil yang tak layak baginya. Riri Mase menambahkan rencananya renovasi baru bisa dilaksanakan 2023 mendatang, lantaran tak ada anggaran di 2022. Riri Mase berharap dengan banyak perubahan yang akan terjadi, Disduk Capil dapat menjadi pelayanan publik terbaik. Lihat aja terpal pakai bambu. Ini kan sudah zaman dahulu kala waktu saya masih kecil ini pesta orang sidi lalu ketemu potong bulu dihukurilah lalu ketemu ini tidak layak kantor pemerintah seperti ini. Yang saya heran juga teman-teman di dinas ini tidak ada punya inovasi berpikir untuk bagaimana bikin bagus. Sehingga Sekot gigi asam yang begini-begini ya. Karena Sekot orangnya mau lihat yang bagus, yang rapi. Ya. Kenapa? Kalau tempat ruang tunggu bagus, masyarakat juga merasa nyaman. Iya kan? Masyarakat tidak seperti ini kan kasihan berdiri semua. Oleh karena itu saya bilang kepada Kadis PUPR untuk coba melihat ini dan bikin spandek itu, kasih semuanya harus dapat seluas lapangan kantor ini dilindungi.
dan kursinya kita akan atur supaya masyarakat pun datang dia nyaman, ya. Begitu juga bagian umum, saya suruh lihat listrik ini yang ada korslet di dalam semua ini, sehingga jaringan listrik itu bagus. Kita bisa pasang AC sehingga petugas kerja juga bisa nyaman, ya. Nah, kalau petugas tidak nyaman, dia tidak mungkin bekerja secara full atau secara maksimal, ya. Oleh karena itu kita harus bikin nyaman dulu nih, ya. Nah, begitu juga sekaligus saya memantau langsung, ya, pelayanan di sini, karena saya punya keinginan, ya, dengan Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota juga punya keinginan bahwa Dinas Dukcapil ini harus berubah, ya, berubah dalam pelayanan. Pelayanan apa yang dimaksud adalah pelayanan terintegrasi. Meski Jong Ambon lolos final, Gafar Lestaluhu kecewa kepemimpinan perangkat pertandingan. Meski lolos dan melaju ke babak final kompetisi Suratin Cup Maluku U17 tahun 2021, pelatih kepala JAFC Gafar Lestaluhu mengaku tak puas dengan kepemimpinan wasit dan hakim garis pada laga semifinal Minggu 9 Januari 2022 sore. Hal itu diungkapnya sesaat usai laga panas antara Jong Ambon FC atau JAFC melawan Nusantara Masohi FC di lapangan sepak bola Lantamal Halong Ambon Minggu 9 Januari 2022 sore. Keputusan wasit memberikan sejumlah kartu kuning kepada pemainnya dinilai terburu-buru. Salah satunya saat pemainnya mengambil bola menggunakan tangan untuk diberikan kepada rekan setimnya. Tak ada peringatan maupun pembinaan terhadap pemain tersebut, namun langsung disangsi dengan kartu kuning. Lestaluhu pun memastikan melaporkan tindakan wasit dan hakim garis yang menganggap merugikan tim JAFC tersebut. Selanjutnya, dia telah mengantongi bukti berupa video saat wasit maupun hakim garis memberikan keputusan yang tidak tepat. Diketahui JAFC unggul tipis atas Nusantara Masohi berkat gol tunggal dari sudut sempit oleh Salam Pesi. Saya jujur, saya tidak terlalu berpikir tentang pemain saya, tapi yang saya berpikir keputusan wasit. Ya, Seperti supaya apa, Pak? tahu, saya ini pelatih profesional, saya punya video. Ya, saya punya video. Saya ini juga pengurus PSSI Maluku, dan saya akan tindak lanjut itu. Ya. Untuk terkait wasitnya maksudnya bagaimana nih, Coach? Keputusan seperti apa? Banyak merugikan. Bisa disebutkan, Coach, salah satunya? Ada salah satunya pemain saya yang ambil bola dia kasih pelanggaran. Seharusnya kan harus ada peringatan dulu, langsung kasih kartu. Langsung kasih kartu. Terus artinya nanti wasitnya akan di ini. Jadi maksudnya begini, wasitnya dia harus fair. Nah, terus kemudian ini sebelum final kan mereka sudah buat nih, ada pertemuan di ASBU, bahkan di Sumpah. Tapi masih melanggar juga. Saya juga sebenarnya saya kan pengurus, saya juga law of the game saya juga kuasai. Law of the game, ya. Saya sekolah, saya juga dibekali dengan itu. Makanya setiap keputusannya dia, saya kan bikin video. Iya. Coba bikin. Saya siapin memang, untuk bukti. Ya, itu. Lolos tes 106 CPNS di Maluku Tengah ikut pengarahan pemberkasan. Sebanyak 106 calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang lolos tes tahun 2021 mulai mengikuti arahan pemberkasan. Pengerahan dalam rangka penyiapan berkas data diri untuk persiapan latihan dasar PNS itu dilaksanakan di Gedung Serbaguna SMP Negeri 1 Masohi, Maluku Tengah, Senin 10 Januari 2022. 106 calon PNS itu terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis perkantoran, kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia,
Kabupaten Maluku Tengah, Siti Soumena saat memberikan arahan mengatakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang PNS tidak bisa dianggap sepele. Selain itu dijelaskan arahan pemberkasan tersebut difokuskan pada pengisian data diri seperti daftar riwayat hidup dan berkas lamaran. Diinformasikan bahwa waktu pelaksanaan Latsar akan dilaksanakan selama 3 bulan ke depan. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri, keputusan BKN, surat Menpan yang disampaikan ke pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, mereka berstatus saat ini lolos sebagai calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari 106 orang. Hal paling utama dipersiapkan adalah mereka harus siap fisik, kemudian mental mereka untuk dengan sabar mengikuti arahan-arahan dari para panitia di Kabupaten Maluku Tengah untuk pemberkasan. Rayakan HUT ke-49, DPC PDIP Maluku Tengah bakal tanam anakan pohon berkelanjutan. Maluku Tengah. Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan Kabupaten Maluku Tengah menggelar upacara di kantor sekretariat Jalan Banda, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi, Senin 10 Januari 2022. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT PDIP ke-49 tahun. Upacara bendera itu dipimpin langsung Sekretaris DPC PDIP Maluku Tengah, Salem Moksin Awan, dan diikuti seluruh kader Partai PDI Perjuangan di halaman kantor Sekretariat DPC PDI setempat yang berlokasi di Jalan Banda. Salem mengatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan saban tahunnya setiap 10 Januari. Tema tersebut, kata Salem, akan diimplementasikan baik di tingkat DPC, PAC, ranting, anak ranting, dan masyarakat atau simpatisan, khususnya di Kabupaten Maluku Tengah. Diketahui dalam HUT ke-49 kali ini juga akan mengangkat tentang isu lingkungan, di mana nantinya akan ada penanaman pohon secara berkelanjutan. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Di samping itu juga bahwa ada politik hijau yang dilakukan oleh PDI Perjuangan selama ini, bahwa budaya untuk melestarikan alam adalah bagian daripada HUT PDI Perjuangan yang ke-49 ini. Kalau waktu-waktu yang lalu kita konsen untuk pembersihan sungai dan menanam pohon, kali ini konsen kita ke arah pantai. Pantai itu kita akan melakukan kegiatan mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 itu mengisi HUT PDI Perjuangan ini. Jadi politik hijau yang kita lakukan, kita akan menjaga lingkungan sungai, pantai, air, dan bahkan kita menanam pohon secara berkelanjutan. Oke, Maluku Tengah. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Januari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Amato! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!